Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua calon mahasiswa baru Poltekkes 2020. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Oke, langsung aja untuk informasi yang akan saya berikan. Di sini saya akan membahas mengenai komponen penilaian portofolio Simama Poltekkes 2020. Dalam penilaiannya di sini ada 6 penilaian. Ya, di sini yang pertama adalah nilai rata-rata raport semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kedua adalah rata-rata nilai matematika semester 1 sampai semester 5. Kemudian rata-rata nilai bahasa Indonesia semester 1 sampai semester 5. Yang keempat, rata-rata nilai bahasa Inggris semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kelima adalah akreditasi sekolah. Dan yang keenam adalah kriteria daerah asal. Nah, di sini ada yang unik ya. Kenapa piagam itu tidak dimasukkan ke dalam komponen penilaian? Nah, jadi teman-teman yang tidak punya piagam atau tidak punya sertifikat, jangan terlalu berpikir bahwa kalau saya tidak punya sertifikat, teman-teman gagal masuk Poltekkes gitu. Karena di sini cuma ada 6 komponen penilaian. Adapun nanti sertifikat itu digunakan sebagai pertimbangan. Ketika teman-teman itu mungkin nilainya kurang ada kekurangan atau kurang beberapa poin. Nah, ini sertifikat ini yang akan menolong teman-teman gitu. Yang akan memerap nilai teman-teman gitu supaya masuk ke dalam sistem kriteria penilaian tadi gitu. Contohnya kalau Poltekkes menerapkan nilai siswa hasil portofolionya itu minimal 80. Nah, teman-teman punya nilai cuma 79. Nah, dengan adanya sertifikat tadi, teman-teman akan dinaikkan menjadi 80 sehingga teman-teman masuk. Nah, karena ini sifatnya opsional gitu. Opsional artinya ketika memang teman-teman dibutuhkan untuk menaikkan nilai, maka ini bisa digunakan. Tapi kalau teman-teman nilainya sudah masuk ke nilai standar tadi, teman-teman nggak perlu menggunakan sertifikat gitu. Nah, jadi untuk nilai rata-rata raport keseluruhan itu adalah nilai rata-rata keseluruhan dari semua mata pelajaran gitu, bukan dari nilai rata-rata 3 nilai mata pelajaran tadi, bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia gitu, dengan bobot sebesar 15 dan skala penilaiannya itu 0 sampai 100 gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah nilai rata-rata matematika dari semester 1 sampai semester 5 itu bobotnya 20, lebih besar daripada rata-rata untuk semua mata pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah nilai rata-rata bahasa Inggris semester 1 sampai semester 5 dengan bobot sama 20 dan skala penilaian 0 sampai 100. Kemudian yang keempat adalah nilai rata-rata bahasa Inggris semester 1 sampai semester bahasa Indonesia semester 1 sampai semester 5 dengan bobot 20 dan skala penilaian 0 sampai 100. Nah, untuk yang akreditasi sekolah ini bobotnya 15, tapi ingat ada tiga kriteria. Yang pertama adalah akreditasi sekolah untuk yang A itu 100, nilainya 100. Kemudian untuk yang akreditasinya B itu cuma 75. Dan untuk yang akreditasinya C itu 50. Jadi teman-teman bersyukur kalau teman-teman sekolah di akreditasi A gitu, bagi kalau negeri gitu ya, karena untuk yang masuk ke perguruan kayak Poltekkes ini akreditasi sangat menentukan gitu. Kalau akreditasinya bagus ya teman-teman punya peluang yang bagus juga untuk masuk ke Poltekkes gitu. Kemudian yang keenam itu adalah kriteria daerah asal. Maksudnya teman-teman punya peluang yang cukup terbuka ketika teman-teman memilih Poltekkes sesuai dengan asal teman-teman. Kayak saya ini di Lampung, jadi
kemungkinan saya masuk ke Poltekkes Tanjung Karang Lampung, saya sangat berpeluang besar gitu untuk masuk ke situ dibandingkan dengan teman-teman saya yang dari Jakarta ingin masuk ke Poltekkes Tanjung Karang gitu. Nah, nanti untuk seluruh nilai yang tadi akan diseleksi, akan dihitung dan akan dijumlahkan gitu untuk seluruhannya. Nah, setelah itu setelah adanya penilaian, kemudian adanya bobot nilai itu semua adalah proses bagaimana penseleksian dari portofolio gitu. Seharusnya memang bukan portofolio yang dites itu adalah tes tertulis, tapi karena ada corona jadi kita harus menggunakan portofolio. Mungkin ada yang keberatan dengan portofolio karena teman-teman sudah beli buku gitu ya, sudah banyak belajar soal-soal, tapi ketika di rumah tes ini ya jadi sia-sia gitu belajarnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua, mungkin ini adalah jalan yang terbaik buat kita karena memang kita lagi kena musibah gitu ya. Kita banyak berdoa aja, karena mungkin dengan banyak berdoa itulah teman-teman akan bisa masuk ke Simama lolos seleksi Simama Poltekkes 2020 gitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan Spenmaru portofolio tahun 2020. Jadi kemarin itu banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai penguploadan data, kemudian pengisian nilai raport. Masih banyak yang belum paham, jadi saya akan membahas satu persatu ya. Jadi di sini saya akan memberikan pedoman pengisian data portofolio Simama Poltekkes. Yang ini sesuai dengan anjuran atau ketentuan yang diberikan oleh Poltekkes sendiri gitu. Nah, jadi di sini saya akan buka satu persatu ya. Di sini ada alur unggah data portofolio. Yang pertama adalah teman-teman harus mengisi data diri, kemudian data sekolah, nilai raport, unggah scan raport. Jadi raport itu harus di-scan, bukan dipoto gitu. Karena kalau kita dipoto itu, kalau di zoom itu nggak kebaca gitu. Tapi kalau di scan dia akan kebaca walaupun di zoom gitu. Makanya sistemnya nanti dia akan menggunakan sistem gitu. Jadi kan sistem itu akan yang nilai sendiri gitu. Kalau rapotnya fotonya jelek, nggak kabur gitu, dia akan dia tidak masuk ke dalam sistem nantinya gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan, jadi harus di scan gitu, jangan dipoto aja gitu. Kemudian ada isi prestasi non akademik. Nah, ini prestasi itu seperti kayak teman-teman mengikuti kejuaraan atau teman-teman dapat penghargaan, tapi di luar dari mata pelajaran sekolah gitu. Karena di sini non akademik gitu, artinya kayak punya skill di lain mata pelajaran yang ada di sekolah gitu, kayak pramuka, OSIS atau sepak bola, futsal, yang lainnya gitu. Dan yang ke-6 itu ada isi data kesehatan. Di data kesehatan itu ada beberapa item yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian ada yang namanya kayak buta warna, kemudian tuli. Nah, itu teman-teman harus isi. Nah, di sini ada ketentuan bahwa untuk wanita itu tingginya minimal 150. Kemudian untuk laki-laki itu 155. Jadi teman-teman usahakan memang harus di atas 150 untuk wanita dan harus di atas 155 untuk laki-laki. Nah, kemudian nanti akan dijumlahin gitu. Berat badan dengan tinggi badan itu akan dijumlahin dan akan mendapatkan hasil apakah orang itu ideal, tingginya ideal atau berat badannya ideal gitu. Kemudian setelah itu teman-teman akan mengkonfirmasi. Jadi untuk menu yang pertama di sini kita akan jelasin bahwa untuk data diri, di sini data diri teman-teman silahkan isi nama teman-teman itu sesuai dengan teman-teman ngisi pendaftaran yang pertama gitu.
Jadi pas teman-teman pendaftaran yang pertama itu isilah sesuai dengan data yang kemarin gitu, jangan diubah gitu. Kemudian nomor peserta, nah itu jangan juga salah. Kemudian poltekkes yang teman-teman tuju gitu, poltekkes. Jadi pilih, kalau teman-teman ada pilihannya apa, pilih dua poltekkes, teman-teman pilih yang pilihan jurusan yang pertama yang teman-teman ambil gitu. Kemudian di sini setelah itu teman-teman masuk ke data sekolah. Nah, di data sekolah ini teman-teman silahkan isi. Yang pertama itu adalah kriteria sekolah teman-teman, SMK, SMA atau MA atau yang lainnya gitu. Jadi teman-teman isi aja. Kalau teman-teman di SMA ya SMA, kalau di MA atau di MA, kalau di SMK ya SMK gitu. Kemudian pilih jurusan gitu. Itu udah tertera. Kemudian di sini ada akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah ini kan kenapa nggak diupload dokumennya? Karena teman-teman pada saat pengisian data itu sudah diupload akreditasi sekolah. Nah, jadi kalau teman-teman di sini pas pendaftaran akreditasinya B, teman-teman masukin di sini A, teman-teman nanti pada saat seleksi dokumen teman-teman nggak masuk nanti. Hati-hati di situ, jangan sampai memanipulasi data gitu. Kalau memang akreditasinya B ya B tulisnya, kalau A ya A gitu. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, itu nilai rapot. Nah, nilai rapot di sini adalah nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Nah, teman-teman silahkan isi sesuai dengan nilai yang ada di rapot gitu. Itu, dan untuk kalau ada teman-teman kayak 70,6 itu jangan tulis pakai koma, itu harus menggunakan pakai titik. Kenapa titik? Karena dia kalau di sistem komputer itu kalau untuk menuliskan angka itu nggak kebaca kalau titik, dia harus kalau koma, jadi harus titik gitu supaya kebaca nilainya. Itu kalau kita nulis kalau nulis di buku, nah baru menggunakan koma. Tapi kalau di sistem komputer harus menggunakan titik gitu. Kayak 70,6, jadi 70,6 gitu. Kemudian di sini juga ada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata di sini saya tegaskan kembali adalah nilai keseluruhan mata pelajaran, bukan nilai yang 3 komponen ini gitu. Dan yang dimasukkan ke dalam ini ada nilai pengetahuan, bukan nilai keterampilan. Banyak kemarin yang bertanya, Kak, apa harus ngisi 2 kali? Jadi teman-teman kalau sudah mengisi nilai pengetahuan ya sudah, karena cuman yang diambil cuman ini pengetahuan aja, baik itu dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika, maupun nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran itu harus nilai pengetahuan gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke menu scan rapor. Nah, di sini teman-teman harus mengisi raport gitu. Nah, raport ini dimulai dari semester 1 sampai semester 5. Di scan ya teman-teman, bukan dipoto gitu. Ingat di scan. Karena sesuai dengan petunjuknya emang harus scan gitu. Karena alasan tadi gitu, kalau di scan dia lebih jelas, lebih detail gitu angka-angkanya. Kalau cuma dipoto dia biasanya buram gitu. Ini sudah ada petunjuknya, silahkan di-upload di bagian sini. Kemudian klik simpan dan nanti hasilnya akan terlihat di layar. Kalau teman-teman masuk ke lamannya itu udah jelas banget itu di situ petunjuknya. Kemudian yang keempat adalah data prestasi non akademik. Ini bersifat opsional atau tambahan, sehingga bisa diabaikan. Kenapa di sini bisa bersifat opsional? Karena tadi saya bilang, kalau teman-teman nilainya sudah mumpuni, sudah masuk ke dalam standarnya, teman-teman tidak perlu bantuan dari prestasi akademik. Tapi kalau teman-teman yang tadi itu dia kurang cuma 1 poin saja, sehingga teman-teman gagal kan. Nah, makanya ada prestasi ini, sehingga teman-teman bisa didorong atau di-markup nilainya menjadi 80 sehingga teman-teman masuk ke situ gitu. Jadi ini opsional. Kalau memang dibutuhkan untuk memenuhi nilai tadi ya bisa digunakan, tapi kalau tidak kalau nilainya cukup ya tidak perlu digunakan gitu. Ingat non akademik ya teman-teman,
bukan akademik, non akademik, artinya di luar semua mata pelajaran gitu. Kemudian yang terakhir adalah data kesehatan. Nah, data kesehatan ini di sini kalau kita lihat ada tinggi badan, berat badan, buta warna, kedengaran, dan bicara. Nah, di sini ini yang unik ya teman-teman. Kenapa harus dicantumin tinggi badan dan berat badan? Karena nanti akan dihitung gitu. Kan kita akan mencari orang yang memiliki berat badan ideal atau tinggi badan yang ideal. Nah, makanya harus ada tinggi badan dan berat badan, nanti akan dijumlahkan, akan dilihat seberapa idealkah kita gitu. Tapi ya kalau teman-teman punya tinggi badan cuma di bawah 150 untuk wanita, ya teman-teman otomatis akan akan secara otomatis tidak masuk gitu, karena data teman-teman tidak sesuai dengan kriteria yang dicantumkan gitu. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan simpan datanya dan masuk ke halaman selanjutnya gitu. Nah, di halaman sini adalah halaman konfirmasi. Teman-teman bisa lihat semua data teman-teman yang teman-teman upload, mulai dari data pertama sampai data terakhir, teman-teman bisa lihat di sini di halaman konfirmasi gitu. Setelah Anda melihat semua data pada isian data di atas benar, maka lakukan konfirmasi seperti petunjuk pada halaman berikutnya. Nah, di sini teman-teman, langkah yang pertama harus teman-teman lakukan adalah saat konfirmasi kedua, karena ada 2 konfirmasi. Nah, jadi setelah Anda yakin bahwa semua data yang Anda isikan benar, maka wajib peserta mencentang kolom yang tertera di bawah ini. Jadi dicentang dulu. Setelah dicentang, maka teman-teman silahkan tekan tombol konfirmasi. Nah, kalau teman-teman sudah menekan tombol konfirmasi, teman-teman tidak diberikan kesempatan untuk mengubah gitu. Jadi kesempatan teman-teman untuk ketika ada kesalahan setelah konfirmasi, ya teman-teman tidak akan diberikan kesempatan untuk mengubah data teman-teman gitu. Artinya kalau ada kesalahan ya itu udah resiko gitu. Jadi makanya tadi saya bilang sebelum konfirmasi itu harus di-recheck kembali gitu, Nah, setelah itu karena ada pemberitahuan bahwa teman-teman sudah selesai gitu. Dan saya berharap bahwa seleksi portofolio ini bisa memfilter atau mendapatkan peserta didik baru atau mahasiswa baru yang benar-benar berkompeten dan mampu menjadi analis kesehatan atau seorang dokter atau perawat atau bidan yang lainnya yang mampu memberikan hal yang positif kepada Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel saya. Nanti saya akan memberikan informasi selanjutnya. Tunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.